Bapa yang baik dalam sorga, petang hari ini kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kami masing-masing, keluarga kami masing-masing, pelayanan kami masing-masing, dan segala kegiatan kami pada hari ini. Dan Engkau telah menggerakkan hati kami untuk bersekutu di dalam Zoom meeting ini, untuk kami boleh belajar dalam Bible study ini, sesuatu yang berharga, yang mungkin akan menjadi kenang-kenangan seumur hidup kami, bagi anak cucu keturunan kami, dan bagi sidang jemaat yang kami layani. Tuhan, Engkau akan berbicara kepada kami masing-masing. Oleh sebab itu segala macam pekerjaan kuasa gelapan, roh kurang mengerti, dan segala roh kebodohan kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Dan darah anak domba Allah membasuh dan menyucikan kami sekalian. Dan kuasa Allah Roh Kudus mengurapi kami dalam seluruh acara kami, baik dalam penyampaian Bible study, maupun dalam pengurapan minyak, maupun dalam perjamuan kudus. Kami persembahkan semua dalam tangan-Mu, dari awal sampai pada akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Para kekasih, kita akan masuk pada bagian yang ke-17 ya, dari 10 tekad rohani peraih sukses. Ya, para kekasih, ini adalah hal yang penting sekali di dalam kehidupan kita sekalian. Dan pada saat ini saya akan mengulangi dari Yosua 1 ayat 8 dan 9. Mohon seorang saudara suka membacakan bagi kita sekalian. Yosua 1 ayat 8 dan 9. Ada yang bisa membacakan? Yosua pasal 1 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Para kekasih, apa yang kita dengarkan di sini, Tuhan memberikan perintah kepada Yosua supaya Yosua boleh teguh imannya, keberaniannya, tekadnya. Kita berbicara tentang 10 tekad, saudara. Dan tekad yang diberikan oleh Tuhan kepada Yosua, saudara, sebenarnya beda dengan tekad yang diberikan Tuhan kepada Musa. Bila kita meneliti dua biografi ini, saudara, maka tekad yang diberikan pertama kali oleh Allah kepada Musa adalah perintah untuk membebaskan. Perintah untuk membebaskan. Musa berkata, Tuhan suruh orang lain. Aku kalau bicara ini stuttering, gagap. Aku tidak bisa. Ya, saudara, Tuhan berkata, bukankah ada kakakmu Harun yang pandai bicara? Untuk apa? Untuk menghadap pada Firaun, untuk melepaskan bangsa Israel. Ini tekad kepada Musa. Dan Tuhan memakai tekad ini 40 tahun, saudara. Dan sekarang kepada Yosua, Tuhan memberikan tekad yang beda. Tekadnya adalah bawa masuk ke tanah perjanjian. Kamu harus berani hati. Memang aku sudah janji tanah Kanaan itu tanah perjanjian bagi kalian, tetapi aku tidak memberikan begitu saja. Kamu harus berjuang, saudara. Nah, seringkali kita sudah lulus dalam tekad yang pertama, yaitu kita dilepaskan dari hidup duniawi kita. Kita dilepaskan daripada keduniawian kita. Itu kita sudah lepas, ya saudara. Tetapi begitu kita lepas, kita kecil hati, ciut hatinya. Seperti Yosua. Kita tidak berani meraih. Tidak berani meraih. Kita tahu apa yang kita akan raih. Cuma kita tidak berani. Kenapa? Karena kita takut berperang. Kenapa takut berperang? Karena kita tidak punya tekad. Saudara, Tuhan ingin memberikan tekad kepada kita. Kalau saya membaca, saudara, kenapa satu orang prajurit, termasuk prajurit Tentara Nasional Indonesia, TNI,
mempunyai tekad dan keberanian untuk berperang. Karena di masa mereka itu berlatih, walaupun sudah naik, sudah mempunyai pangkat sekalipun, ya, mereka sudah menjadi prajurit 2, prajurit 1 dan lain sebagainya. Mereka sudah dilantik menjadi resmi menjadi Tentara Nasional Indonesia. Ini saya ambil contoh di Indonesia, ya, saudara. Mereka berani mati, berani berperang. Kenapa? Karena latihannya itu 50% mengenai soal mental, keberanian. Saudara. Nah, Yosua karena dia selalu underdog di bawahnya Musa. Selalu dia hanya melayani Musa. Orang-orang tahu bahwa pelayannya Musa adalah Yosua. Saudara. Maka ketika Tuhan memberi perintah kepada dia untuk melanjutkan kepemimpinan Musa, majikannya, dia kecil hati banget. Saudara. Nah, filosofi kejiwaan dari Yosua inilah yang saya angkat. Bagi kita para hamba-hamba Tuhan dan para pebisnis Kristen. Supaya kita ini berani. Ya, kita sudah tahu apa pahala kita. Kita sudah tahu target kita. Entah kita tidak punya keberanian. Itu sebab kata tekad ini penting sekali para kekasih. Nah, dimensi yang kedua dari kepemimpinan bangsa Israel di padang belantara setelah Musa melepaskan pertobatan, hidup yang baru, maka Yosua meraih. Orang sebelum dipertobatkan, orang Kristen sebelum dibaptis dalam pertobatan, mengenal firman lebih banyak, saudara, dia tidak mungkin dipercayai berkat oleh Tuhan. Nah, pada tahap yang kedua, inilah tekad yang kedua inilah yang diperankan sebagai role adalah Yosua. Beranilah Yosua. Kamu harus pimpin bangsa ini, 12 suku ini untuk berperang. Dan kamu akan mendapat karena aku di pihak kamu. Sekali lagi kamu tidak boleh takut dan gentar. Tapi kamu harus berani hati. Saudara, seringkali tahap yang kedua, dimensi kedua dari kekristenan kita tidak berani belajar, kita tidak berani mengetahuinya. Saudara, yaitu keberanian untuk meraih. Barangkali kita tahu karena kita baca dari Alkitab, tetapi kita tidak punya tekad. Ya sama aja, tahu nggak punya tekad gimana? Ya saudara, itu sebab seringkali pada masa-masa awal dari pelayanan saya dan istri saya, almarhum, adalah keberanian. Saudara, berani bersengsara, berani tidak makan, berani tidak punya duit, berani punya anak, berani memelihara, Tuhan akan memelihara. Berani memberikan korban pada jemaat yang dalam keadaan yang kekurangan. Bukan sebaliknya kita minta dari jemaat. Keberanian, itu tekad. Saudara, kalau kita sudah punya tekad, kita itu sudah menyenangkan hati Tuhan 50%. Tinggal 50% lagi kita melakukan. Itu sebab marilah dalam pelayanan kita harus mempunyai breakthrough, terobosan, dobrakan dari Tuhan. Tuhan yang ingin kita mendobrak semua keadaan kita. Yang mentoklah, yang kita tidak berdayalah, tidak ada sumber daya manusia yang cukuplah, tidak ada sumber daya keuangan yang cukup buat gereja kita. Saudara yang kekasih, sekarang kita harus belajar. Sekarang kita harus memasuki tahap yang kedua, dimensi kedua dari kehendak Allah. Dimensi pertama adalah keluar dari keduniawian, keluar dari dosa, lepas dari ikatan dosa. Musa, saudara. Untuk itu Tuhan membekali dengan 10 hukum Taurat. Tuhan berkata, naiklah ke gunungku. Aku akan bicara sama kamu. Aku akan memberikan hukum pada bangsa ini. Nah, dibekali dengan firman. Kita sudah dibekali dengan firman, tinggal sekarang kitalah yang bertindak. Mau bertindak apa tidak? Ya, saudara, seringkali kita berdoa saja sampai capek. Tambah lagi berpuasa. Saudara, tetapi kita tetap tidak bisa mencapai goal kita. Apa sebab? Kita tidak berani perang. Kita tidak memusuhi orang, ya. Kita tidak melawan orang, kita berperang untuk kita memenangkan kerajaan Allah
di dalam dunia, dalam pelayanan kita. Ya, saudara, kita tidak mengaku kalah kepada iblis, kita tidak berkompromi kepada duniawi, namun kita betul-betul dogfight, hadap-hadapan. Ya, kita frontal dengan kuasa gelapan, kita berani untuk itu. Ini namanya tekad, para kekasih. Dan saya ingin supaya pelajaran Bible Study malam ini membakar semangat kita. Apa yang kita tidak bisa, apa yang kita kurang. Ayo sekarang kita harus bertekad. Sebagai seorang pebisnis juga, atau ibu rumah tangga yang tidak menghasilkan uang, jangan bilang ibu tidak bisa berhasil. Kakek dan nenek yang sudah sepuh, jangan bilang aku tidak bisa apa-apa di dalam gereja. Kalau aku datang saja, kata gembalaku sudah senang melihat aku yang sudah tua datang. Tidak cukup. Saudara, tidak cukup. Kita walaupun sudah tua, kita harus berkarya. Jangan tinggal diam. Jangan membisu. Jangan melipat tangan. Bicara, bersaksi kepada orang-orang yang lain. Kerjakan apa yang seorang tua bisa kerjakan. Bagi anak-anak muda juga, kita harus memotivasi mereka, menyemangati mereka. Sehingga mereka tidak menjadi pemuda-pemudi yang melempem di dalam gereja kita. Mereka harus mempunyai daya juang dari sejak awal, dari sejak dini. Maka pekerjaan Tuhan akan maju dengan pesat. Kalaupun mereka anak-anak muda ini akan berpindah karena pekerjaan, karena kuliah, di mana mereka berada, mereka menjadi berkat pada gereja-gereja di mana mereka berada. Gara-gara kita mendidik mereka berani maju. Bersemangat, punya tekad. Tidak mempunyai mental tempe dan ngelokro, tidak. Mereka harus mempunyai satu semangat juang yang baik. Sehingga mereka dimanapun mereka berada, di kota manapun, di gereja manapun, mereka menjadi berkat. Gara-gara kita. Ya, saudara, itu sebab saya ingin supaya semua saudara pada pendahuluan ini saya perlu menekankan tentang dua dimensi, Musa dan Yosua. Dan kita ada pada Yosua saat ini. Ya, para kekasih, itu sebab saya mengganti kata Anda dengan saya. Mari kita akan sebutkan masing-masing, ya. Tidak usah dinyalakan, tetap mute mic saudara. Katakan bersama saya. 1. Saya punya pikiran Kristus. Diulangi lagi. 1. Saya punya pikiran Kristus. Ya. Ini nomor 1, penting sekali. Kemudian kita masuk. Ulangi. 2. Saya adalah anak Tuhan. 2. Saya adalah anak Tuhan. Ya. Sekarang kita akan masuk pada yang ketiga. Katakan. 3. Saya bisa mengatasinya. 3. Saya bisa mengatasinya. Nah, saudara, di sini saya mau berhenti sebentar. Kenapa ya saya bisa mengatasi dan saya harus bisa mengatasi? Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi, para kekasih. Nah, inilah yang membuat kita semuanya bisa mengatasi. Tapi kalau kita ini masih tetap saja kita berkutat dengan semua kelemahan kita, kekalahan kita, kejatuhan kita, ketidakmampuan kita, kebodohan kita. Pada tempo yang dulu, saudara, kita tidak sesuai ayat ini. Rasul Paulus mengatakan, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Dia mengalami kesengsaraan, pengkhianatan dari pengikut-pengikutnya, juga dari para rasul yang lain. Saudara, dia mengalami banyak sekali. Tapi dia berlari-lari ke depan. Dia cuma mau maju saja. Dia tidak mau kembali mundur dan menyelesaikan masalah yang sudah lewat. Biar deh. Dia seolah-olah dia berkata, biarin aja. Aku dibilang binatang, aku dibilang orang yang najis, orang yang kotor, biarin sudah, tak tinggal semuanya. Ya, aku serahkan sama Tuhan semuanya. Ya, aku difitnah ini itu segala macam yang jelek dan ngeri dan keji, biarin sudah, aku tinggalin. Aku mau berlari-lari. Nah, ini tekad yang hebat, saudara. Ya, saya perlu berhenti sejenak di sini.
Para kekasih, di dalam Mazmur 5 ayat 2 sampai 4, bagaimana kita bisa mempunyai prinsip rohani. Aku berlari pada tujuan. Aku mempunyai tujuan. Aku nggak mau pusing, aku tidak mau direcokin dengan semua yang ada di belakang. Nah, ini rahasianya ya. Tolong seorang saudara membacakan dari Mazmur 5 ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Kitab Mazmur pasal yang kelima. Mazmur 5 ayat 2 sampai dengan 4. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Amin. Terima kasih Ibu Titi. Ayat 2, berilah telinga kepada perkataanku. Ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Manis sekali ya kalimat ini saudara. Ya, satu permohonan yang amat simpatik kepada Tuhan. Memang cara memohon tuh harus begini saudara ya. Nah, kita harus seringkali juga mengubah narasi, cara bicara kita dengan Tuhan. Tuhan, tolonglah segera. Saya sudah tidak kuat lagi. Saya butuh uang sekarang. Tuhan, saya sakitnya seperti ini. Tuhan, tolong kepada saya. Atau lebih baik saya mati, Tuhan. Nah, narasinya jelek, saudara. Lisannya jelek. Kita harus belajar untuk merubah tata cara menghadap Tuhan. Ya, para kekasih, tidak sedikit pendeta-pendeta salah bicara kepada Tuhan. Saudara, kenapa? Karena saya pun juga pernah seperti itu. Tetapi Tuhan memberi pelajaran kepada saya. Gak boleh kamu datang kepadaku dengan cara demikian anakku. Kamu harus datang dengan satu kerendahan hati. Bukan dengan emosional. Bukan dengan penuh feeling. Feeling kita seringkali meledak ya saudara. Nah, kamu tidak boleh datang dengan feeling. Kamu harus datang dengan roh. Barang siapa datang kepada Tuhan, barang siapa datang menyembah, berdoa, dia harus datang dengan roh. Di dalam roh dan kebenaran. Ya saudara, nah inilah para kekasih. Ayat 2 itu demikian. Harus diajarkan pada jemaat kita. Supaya Tuhan tidak meninggalkan doa-doa mereka. Ya, para kekasih ini penting. Ayat 3. Perhatikanlah teriakku minta tolong. Ya Allahku dan Rajaku, sebab kepadamulah aku berdoa. Kepadamu ku berdoa. Ya, kepada Tuhanlah kita berdoa. Nah, jadi Tuhan mendengar pertama kalimat narasi kita bagus. Ya, simpatik banget. Kedua, kita agak mendesak. Nah, perhatikanlah teriakku minta tolong. Ya Rajaku dan Allahku. Sebab kepadamulah aku berdoa. Saudara, tatanannya indah sekali. Sangat santun di hadapan Tuhan. Ya, saudara. Ini penting sekali ya. Ayat 4. Pada waktu pagi, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Ya saudara, memang sewajarnya anak-anak Tuhan nomor satukan Tuhan. Ya, jangan nomor satukan cari makan apa hari ini. Jangan nomor satukan bagaimana aku mengatur uang hari ini. Membuat satu jadwal, satu rencana kerja pada hari ini. Tinggalkan lebih dulu. Hari ini aku harus mencari Tuhan lebih dulu. Pagi ini aku harus ketemu dengan Tuhan Yesus lebih dulu. Amin. Nah, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi, perhatikan. Aku mengatur persembahan bagimu. Wow. Kita seringkali pada pagi kita minta deh. Ya, Tuhan pagi-pagi, Tuhan tolong. Tuhan, kemarin uang saya sudah habis Tuhan. Hari ini gak ada uang lagi. Gak ada duit lagi untuk pekerjaan Tuhan. Untuk rumah tangga, untuk anak-anak. Untuk sewa atau kontrak rumah. Untuk modal kerja. Untuk kulaan. Saudara, lihat. Keliru kan? Tidak sesuai dengan seorang yang rohani.
Itu sebab apa yang pemazmur katakan, pagi hari dia nomor satu mencari Tuhan. Itu yang dikerjakan oleh Daud. Dia mencari Tuhan nomor satu tadi ya. Pada waktu pagi engkau mendengarkan seruanku. Nah, nomor dua, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu. Saudara, apa artinya? Kita mempunyai sesuatu ide, memberikan satu slot waktu buat Tuhan, untuk kita hari itu khusus juga mempersembahkan. Pada pagi ini Tuhan, hamba mempunyai jadwal bahwa pada jam segini hamba akan berdoa atau membaca Alkitab, atau pada jam segini hamba akan pergi untuk mencari jiwa atau mendoakan orang, atau jam segini hamba akan melayani engkau. Tuhan, kalau engkau memberkati hamba hari ini hamba akan memberikan korban kepadamu. Saudara, ini loh, lihat. Ya, tatanannya orang doa menyenangkan hati Bapa di sorga. Kasih korban, saudara. Jadi jangan tergesa-gesa. Nomor satu, kita meminta berkat. Kita belajar, Tuhan, hamba mempunyai rencana hari ini. Hamba akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Bukan cuma waktu, tenaga, tapi juga hamba ingin uang. Atau sebagian dari harta benda hamba yang engkau beri kepada hamba, Tuhan tolong kepada hamba supaya hamba bisa mewujudkan pada sepanjang hari ini. Pagi ini hamba berniat mengatur korban. Ya, saudara, lihat. Tuhan itu pasti jatuh hati. Masalahnya kenapa saya dan Anda seringkali kita merasa stuck, kita merasa mandek, kita merasa sudah angkat tangan deh, gak bisa apa-apa. Ya karena Tuhan tidak menolong, saudara. Coba pakai cara ini. Selain berharap, menghadap hadirat Tuhan, memuliakan Dia seperti ayat yang kedua tadi. Ya saudara, maka pada ayat 4 ini, aku mau mengatur persembahan bagimu Tuhan pada setiap pagi. Sekali lagi, mungkin kita tidak bisa memberikan uang. Tetapi apa yang kita bisa berikan? Puji Tuhan kalau kita bisa memberikan sebagian dari sumber daya kita yang kita miliki. Maka hari itu Tuhan akan mencurahi kita. Baru pagi kita membuat satu niat mengatur korban dengan Tuhan. Belum ada korbannya, belum ada. Kita baru mengatur korban. Tuhan memberkati kita luar biasa pada sepanjang hari itu. Sehingga besok pagi, saya ulangi, sehingga besok pagi, saudara boleh memberikan korban saudara. Ketika saudara melakukan ayat 4 ini, pada esok hari. Tuhan, pada keesokan harinya, saudara akan berdoa begini. Tuhan, hari ini hamba bisa berkorban. Pagi ini hamba bukan cuma memohon, tapi pagi ini hamba bisa memberikan korban. Karena kemarin Tuhan, pada pagi hari hamba mengatur korban. Hamba berniat korban dan engkau memberkati hamba kemarin luar biasa. Sekarang, sehari kemudian, pagi hari ini, hamba akan memberikan korban hamba kepadamu. Wow. Sebulan 30 hari, saudara melakukan demikian, tidak berkeputusan berkat Tuhan tercurah kepada saudara. Ya, kalau saudara seorang pebisnis, jangan mikir engkau rugi. Kalau engkau mikir rugi karena berkorban, engkau rugi benar. Saya kasih tahu. Engkau harus pikir engkau diberkati oleh Tuhan. Karena engkau bekerja, berbisnis dalam ketakutan firman. Engkau punya tekad berhasil dalam bisnismu. Jadi jangan pikir, kalau besok aku memberikan korban, apa yang gak ada ya hari ini? Nah, hari ini ayo atur korban, atur. Tuhan lihat hati, Tuhan tidak lihat rupa kita. Supaya apa? Supaya hari ini Tuhan memberkati kita luar biasa. Katakan amin. Ya. Nah, kalau kita diberkati hari ini luar biasa, saudara, besok pagi jangan lupa engkau beri korban kepada Tuhan. Ini kegenapan dari ayat ini. Saudara, kalau ini saben hari kita lakukan,
Keesokan hari selalu ajaib. Keesokan hari berikut selalu ajaib. Keesokan hari berikut selalu bisa memberi korban. Keesokan hari berikutnya selalu ada korban buat Tuhan. Wah, saudara menjadi agen berkat. Siapa nggak mau? Rugi nggak mau. Ya, itu sebab tatanan daripada firman Allah bahwa aku bisa mengatasi semuanya, termasuk kemiskinanku, termasuk kerugianku, termasuk hutang-hutangku, termasuk semua keteledoranku yang membuat aku rugi. Aku akan bisa mengatasinya. Termasuk orang-orang yang kurang ajar sama aku, orang-orang yang tidak baik terhadap aku bisa mengatasinya. Ini loh saudara, rahasianya di sini. Jadi Tuhan tuh melihat hati kita. Dia tidak melihat luar kita. Luar ini penipu. Tapi hati tidak bisa menipu. Ya, itu sebab Anda dan saya kita harus mohon kepada Tuhan. Sesuatu yang Tuhan akan beri lebih daripada porsi kita. Sehingga nasib saudara dan nasib saya adalah semata-mata berkelimpahan, diberkati oleh Tuhan karena tahu jalannya. Orang yang nggak tahu jalannya malah meremehkan dan mengatakan, wah ini adalah Injil kemakmuran. Ini adalah pelajaran kemakmuran. Saudara, biar orang itu berhadapan dengan saya, kita akan berdebat. Benarkah demikian? Saudara, salah. Ini adalah perjanjian kelimpahan berkat. Saudara, janji kelimpahan berkat dari Tuhan. Bagi siapa? Bagi siapa? Bagi orang yang menata hatinya di hadapan Tuhan. Masa Anda mempersembahkan hidup dengan baik, Tuhan tidak membuat Anda menjadi berkelimpahan? Saya tidak percaya. Ya, saya tidak percaya. Atau firman ini bohong. Jadi saudara harus tahu gimana kita punya kehidupan, kita punya pelayanan dan jemaat kita. Sedikit demi sedikit mereka diberkati dengan luar biasa. Karena memang Injil adalah berkat berkelimpahan. Injil ini dikatakan sebagai glad tidings. Glad tidings artinya berita yang menyenangkan. Ya, saudara, gospel, berita yang menyenangkan. Kalau kita melarat, kalau kita sakit-sakitan, kalau kita nasib buruk, kita terkutuk, kita mengalami hidup yang setback, mundur, karena usia, atau karena kita kalah saingan, atau karena apapun lah kita menjadi mundur. Para kekasih, dengarkan Injil, dengarkan firman, lakukan Injil. Selesai. Tuhan akan membuat baik semuanya. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Ya, haleluya. Mereka yang mengatakan ada satu teologi Injil kemakmuran adalah mereka yang tidak paham teologi sesungguhnya. Walaupun mereka profesor teologi, walaupun mereka sarjana teologi, walaupun mereka doktor teologi sekalipun, teologi master sekalipun. Saudara, saya tantang, jangan mengebiri salah satu berkat dari firman. Saya tantang, saudara, engkau berdosa di hadapan Tuhan. Karena Tuhan datang untuk memberikan kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Bagaimana kita mengatakan, ya, jangan memberitakan tentang berkat. Berkat itu harus ada kepada Anda. Berkat itu harus berkelimpahan pada saya. Amin. Jadi kita harus mulai mendobrak, kita harus mulai menerobos. Ya, saudara, harus mulai menerobos segala sesuatu yang membuat kita bernasib tidak menyenangkan di dalam hidup. Hidup cuma sebentar. Saya yakin Pastor Shiny almarhum yang sudah meninggalkan saya, meninggalkan kita semuanya. Ketika dia hidup bersama saya, puas. Saudara, dia tidak meninggal di dalam keadaan tidak puas. Dia meninggal dalam keadaan yang puas. Hidupnya puas. Hidupnya senang. Hidupnya berkemenangan. Hidupnya memberikan manfaat bagi begitu banyak orang. Nah, harusnya kayak begitu. Saya mati harusnya kayak begitu. Saudara meninggal harusnya kayak begitu. Jangan bikin susah orang. Nah, inilah yang kita harus ajarkan kepada jemaat, para kekasih.
Kalau kita mengajarkan pada jemaat benar, kita yang mengajar ini akan diberkati oleh Tuhan luar biasa. Amin. Beri kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Para kekasih, kemudian ayat yang keempat mengatakan, ya saudara, setelah mengatur persembahan bagimu, kalimat terakhir, dan aku menunggu-nunggu. Nah ini loh saudara, orang yang menunggu tidak sia-sia dengan cara begini. Saya akan menunggu sia-sia kalau saya tidak ada nomor 1 dan nomor 2 tadi dalam hidup saya. Setiap pagi saya, setiap pagi yang sia-sia. Setiap pagi yang tidak produktif di mata Allah. Mungkin produktif bagi usaha bisnis kita. Wah, dari pagi bangun sudah giat kerja. Ya, ngatur ini, ngatur itu, kasih perintah ini, kasih perintah itu, pesan ini, pesan itu, bayar ini, bayar itu, tagih ini, tagih itu. Tapi tidak Alkitabiah. Paginya adalah pagi yang sia-sia. Kalau saudara pebisnis cara begitu, ganti stylenya. Pagi, saudara harus nomor satukan Tuhan lebih dulu. Kalau saudara seorang profesional, saudara kerja sama institusi, sama company, kepada negara, kepada satu institusi, saudara harus rubah lebih dahulu. Pagi, seperti saya jelaskan tadi. Baru setelah urusan rohani saudara dengan Tuhan beres, menunggu-nunggulah. Katakan, baru saya boleh menunggu-nunggu dari Tuhan. Sekali lagi, baru saya boleh menunggu-nunggu dari Tuhan. Setelah saya beres dengan Tuhan. Saudara, ini satu rahasia yang penting sekali. Ya, kalau kita mempelajari firman, apapun bisnis dan pelayanan kita pasti berhasil. Tidak mungkin tidak. Atau Tuhan bohong. Ya, bukan Tuhan bohong, saya yang brengsek. Anda yang brengsek. Itu sebab kita harus minta supaya Tuhan merubah keadaan kita. Untuk kita ini seperti Yosua. Namanya satu tekad, keberanian, semangat. Panutannya tidak ada. Ya. Key personnya sudah tidak ada. Komandannya tidak ada. Dulu dia dikomandoi. Yosua, kamu ke sana kasih tahu itu ketua suku Lewi. Kenapa mereka tidak sesuai dengan firman Allah? Yosua lari ke sana, kasih tahu ketua suku Lewi. Saudara, Yosua kembali, kamu kepada Nathanael, suku Nathanael. Aku mendengar berita di dalam suku Nathanael ada sesuatu perbuatan yang tidak baik. Kasih tahu. Yosua lari ke sana, ke suku Nathanael. Dia biasa diperintah, tapi dia tidak pernah memerintah. Sekarang dia punya komandan, inggih menika sampun sedo, sudah meninggal. Lalu Tuhan bilang, kau sekarang. Jadi para kekasih, saya ingin supaya saudara ini berani. Beraninya bukan ngawur loh. Karena kita ini melek matanya, ngeliat. Karena kita ini tahu, jelas, ada revelation, ada wahyu, ada inspirasi ilahi. Allah membuka kepada kita. Makanya kita berani. Ya, saudara, itu sebab ini hal penting sekali dalam hidup kita. Saudara berbisnis, saudara harus mirip seperti hamba Tuhan. Kalau seorang pebisnis Kristen tidak mirip seperti seorang hamba Tuhan, maka Tuhan tidak bisa mempercayai banyak kepada dia. Atau cuma sementara waktu saja. Ya, ini penting sekali. Nah, sekarang saya sampai dengan Anda pada kata menunggu-nunggu. Setelah semuanya selesai, nah, sepanjang siang, sore, malam, sepanjang hari yang tersisa, saya dan Anda menunggu-nunggu. Ya, kita menunggu-nunggu. Jadi, diagramnya demikian. Ya, saudara. Indahkanlah keluh kesahku Tuhan. Ya. Terimalah persembahanku Tuhan. Ya, saudara. Maka aku akan menunggu. Aku akan menunggu dari engkau. Nah, saudara, dalam Mika pasal 7 ayat 7, mari kita akan baca dari tempat kita masing-masing dengan bersuara, ya, tapi tetap mute.
Mari kita akan baca 1, 2. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Amin. Sekali lagi, ya semua baca ya. 1, 2. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Wow. Luar biasa. Orang yang menunggu-nunggu Tuhan, ya, akan mengharapkan Tuhan menyelamatkan dia. Saudara yang kekasih, jangan kecil hati. Yosua tidak boleh kecil hati. Harus bertekad. Ya, para kekasih, karena Tuhan mendengar. Karena Tuhan mendengar, aku menunggu. Katakan, karena Tuhan mendengar, maka aku boleh menunggu. Ya, saudara, menunggu itu berarti ada sekian persen harapan terpenuhi. Ya, karena dia mendengar. Kalau dia tidak mau mendengar, kita akan putus asa. Ya sudah, aku tidak bisa menunggu. Apanya yang mau aku tunggu? Tuhan tidak mendengar. Saudara, ya. Jadi dalam Kristus, seorang anak Tuhan dalam Kristus selalu ada harapan. Katakan luar biasa. Ya, para kekasih. Nah, kita memasuki Mika pasal 7 ayat 7. Ternyata ayat ini yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia begitu jelas, mempunyai satu makna tersembunyi kalau kita melihat di dalam Alkitab bahasa Inggris. Ya, saudara. Di sini disebutkan, therefore I will wait for the Lord. I will wait for the God of my saving health. My God will hear me. Saudara, itu sebab aku akan menantikan Tuhan. Kalimat kedua, aku akan menanti Tuhan karena, nah saya kasih warna lain, karena, for, the God of my saving health. Karena dialah Allah dari keselamatan, dialah Allah penyelamat kesehatanku. Ini terjemahannya. The God of my saving health, itu terjemahannya adalah Allah dari penyelamatan kesehatanku. Allah dari penyelamatan kesehatanku. Coba pelan-pelan dicerna oleh pikiran ya. Allah dari penyelamatan kesehatanku. Apa ya artinya ya? Artinya dalam ini. 1. Allah akan menyembuhkan aku. Betul apa tidak? Allah akan menyembuhkan. Itu selalu satu alternatif yang kita harap adalah Allah menyembuhkan kita. Karena dikatakan the God of my saving health. Jadi my health will be provided, will be get well as soon as possible, and I will get well. I will okay as soon as possible. Because God is the God of my saving health. Nah itu, 1, aku mesti sembuh. Tetapi 2, ada makna lebih dalam. Saya katakan tadi, Allah menyelamatkan kesehatanku pada level paling top. Level paling top dari keselamatan kesehatan seseorang manusia yang fana, level paling topnya adalah anakku. Aku tidak akan sembuhkan kamu. Aku akan angkat kamu pulang ke rumahku di sorga. Wow. Setelah saya kehilangan Pastor Shiny telah pass away. Tidak lama beberapa hari, Tuhan mengungkapkan Mika 7 ayat 7 sama saya. Ketika saya membandingkan dalam bahasa Inggris, saya kaget. Ya saudara, karena pada salah satu versi bahasa Inggris, yaitu versi Emphasized Bible Translation, disebutkan the God of my saving health. Saya tertempelak dan saya terbuka pikiran saya. Oh,
Berarti kalimat ini, dialah the savior of my health. Dialah juru selamat kesehatanku. Kalau dia tidak menyembuhkan aku di dunia ini, maka dia pikir lebih baik aku akan dibawa masuk dalam sorga. Lebih dari sehat, lebih dari hidup di dalam sorga. Amin. Jadi ini perlu dijelaskan pada jemaat. Supaya kita sebagai hamba Tuhan, sebagai pendetanya, jangan dipaksa untuk menghidupkan orang yang sudah Tuhan inginkan meninggal. Karena pengalaman yang saya lakukan adalah demikian kepada pastor saya ini. Ketika sakit, saya itu sama sekali tidak punya pikiran istri saya akan meninggal. Sama sekali tidak. Karena iman saya begitu kuat. Dan saya tahu di luar sana mungkin 1.000-2.000 orang mendoakan. Banyak persekutuan doa mendukung dalam doa bagi Pastor Siani ketika sakit. Jadi saya besar hati pasti akan sembuh. Saudara, dan apa yang terjadi? Kita tahu. Ternyata memang dia the God of my saving health. He is the God of my saving health. Dialah Allah, penyelamat kesehatan. Saudara, dari sini kita melihat bahwa Tuhan, kalau Tuhan tidak menghendaki anakku ini hidup di dunia lagi, aku akan bawa dia, bahkan bukan cuma sehat, sembuh, tetapi badannya baru. Nah, inilah the God of my saving health. Saudara, kiranya rahasia firman ini bisa disampaikan kepada jemaat-jemaat kita. Ya, karena ini penting supaya kita jangan memaksa Tuhan ketika kita tahu sakit seseorang sudah parah. Maka kita ingin dia sembuh sudah pasti. Kita tidak boleh di muka jemaat ataupun satu keluarga kita mengatakan, Tuhan, ini pasien sudah sakitnya parah. Tuhan, saya berdoa, angkat saja dia, cepat meninggal Tuhan. Wah, saudara bisa digebuki sama keluarga nanti. Tidak boleh saudara berdoa demikian. Tetapi saudara harus berdoa begini. Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Kalau Engkau inginkan, pasien ini, saudara ini akan sembuh. Tapi kalau bukan kehendak-Mu, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Ya, doa yang bijak, yang wise. Amin. Kita tidak melanggar kepada otoritas the God of my saving health. Kita tidak melanggar. Dia punya otoritas. Dan dia punya kredibilitas. Ya saudara, jadi ini penting. Sesuatu yang kita harus pahami betul-betul dari Mika pasal 7 ayat yang ke-7. Ya, para kekasih, nah itu sebab saya perlu menjelaskan bagian nomor 4 ini tadi. Ya, karena ini penting sekali. Saya katakan, pulang ke rumah Bapa adalah mujizat tertinggi. Pulang ke rumah Bapa benar-benar mujizat tertinggi. Ya, saudara, Rasul Paulus mengatakan, aku ingin pulang. Aku ingin selesai semua kerjaan, aku tinggalkan, aku pulang kepada Bapa. Tapi kalau aku masih hidup, aku disuruh kerja. Saudara, hidupku untuk Kristus, matiku untung. Tetapi kalau aku masih harus hidup, ya aku hidup untuk Kristus. Aku belum boleh mengambil keuntungan. Aku belum boleh mati. Jadi aku belum ambil keuntunganku di sorga. Aku masih harus hidup untuk Kristus sekarang. Jadi di sini dari dua-duanya mulia. Dua-duanya mulia, saudara. Dikasih kesembuhan oleh Tuhan untuk kerja buat Tuhan. Bukan untuk tidak karu-karuan. Tetapi kalau meninggal dapat keuntungan. Pahala, kehidupan kekal. Amin. Jadi pelajaran ini perlu diajarkan. Supaya jemaat dewasa rohaninya. Jangan kalau kita orang sebagai hamba Tuhan mendoakan lalu si pasien meninggal,
Mereka pada mundur sekeluarga. Wah, pendeta saya nggak manjur nih. Ya, kurang sakti. Cari gereja yang lain. Saudara, kenapa? Karena mereka tidak ada pengertian. Kalau mereka dikasih pengertian, mereka mengerti, maka mereka lebih plong hatinya. Ya, puji Tuhan. Para kekasih, saya masuk pada nomor 5. Pada nomor 4. Ya, katakan, 4. Saya akan mengalahkan mereka. Sekali lagi, 4. Saya akan mengalahkan mereka. Ya, saudara, ini sekali lagi kita tidak berantem loh ya. Nggak boleh. Kita nggak boleh berantem sama siapapun. Saudara, penjelasannya adalah saya dan saudara harus mempunyai di dalam kehidupan kita ini sesuatu yang istimewa. Ya, you will overcome. Kamu akan mengalahkan dengan kuasa Roh Kudus. Ya, saya katakan Roh Kudus plus. Dengan urapan yang kuat. Ya, saudara. Para kekasih, mari kita akan baca apa yang terpampang pada layar monitor saudara. Dari Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Hanya dekat Allah saja. 1, 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Ya saudara, jadi ternyata orang yang menang adalah orang yang tidak goyah. Betul apa tidak? Betul. Kita melihat pertandingan badminton, ya, bulu tangkis. Kita melihat pertandingan sepak bola. Kita melihat pertandingan lari cepat, ya, sprint atau lari maraton. 10 kilo atau 20 kilo. Saudara, siapa yang menang? Mereka yang tidak goyah. Imannya kuat terus. Tekadnya terus membara. Ya. Kalaupun aku sampai di finish, aku jatuh, serangan jantung, meninggal, no problem. Pokoknya aku harus dapat finish. Nah ini loh saudara, nggak goyah. Padahal jantungnya sudah deg-degan dia, ya, nafasnya sudah tinggal ngos-ngosan, tetapi dia tetap terus maju. Saudara, itu sebab aku tidak akan goyah. Hanya dekat Allah saja, yang saya kasih warna lain. Hanya dekat Allah saja, lalu satu lagi apa? Aku tidak akan goyah. Terus kalau saya jauh dari Allah, saya pasti goyah. Kalau saudara goyah, saya goyah, jatuhlah kita. Tergeletak. Kenapa? Jauh dari Tuhan. Itu sebab para kekasih, kita harus selalu dekat Allah saja. Maka kita tidak akan goyah. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Maka saya yakin Anda dan saya akan dipercaya lebih banyak oleh Tuhan. Kita tidak mengandalkan kemampuan sendiri. Kita mengandalkan kedekatan kita dengan Kristus. Kedekatan, keintiman kita dengan Kristus. Itu yang kita andalkan. Maka kita akan kokoh kuat, tegar, kekeh, dan kita akan berjaya. Katakan luar biasa. Ya. Para kekasih, saya perlu menjelaskan di sini. Why anak Tuhan dan pebisnis amat memerlukan pengurapan Roh Kudus. Mirip, tidak sama. Orang bisnis dan orang melayani Tuhan nggak sama. Tetapi mempunyai satu benang merah yang sama. Yaitu mereka membutuhkan sama-sama pengurapan Roh Kudus. Ini pebisnis Kristen ya. Makanya Bible Study ini saya juga mengarahkan tidak hanya khusus hamba-hamba Tuhan, para penginjil, pendeta muda, pemimpin jemaat, pendeta tua, tidak, tetapi juga pebisnis. Saya katakan pebisnis, 10 tekad bisnis. Supaya apa? Supaya orang-orang yang berusaha di dalam usaha online, home production, ataupun juga
mass production, pabrik umpamanya, atau warung kecil, ataupun juga dalam skala warung yang besar, toko. Para kekasih, semua ada benang merahnya, yaitu semua membutuhkan pengurapan Roh Kudus. Kenapa seorang pebisnis perlu ada pengurapan Roh Kudus? Bukankah itu cuma hamba-hamba Tuhan? Nanti saya nggak bisa bisnis nanti. Kalau saya diurapi oleh Roh Kudus, gimana? Saya nggak bisa jual barang palsu, saya tidak bisa mencampur, saya tidak bisa mengganti merek ataupun tanggal expired, saudara, dan lain sebagainya. Saudara, seorang pebisnis, seorang yang cari uang, seorang yang berusaha, baik dia bekerja kepada satu bos, dia bekerja pada institusi atau pada negara, tetap dia harus ada pengurapan Roh Kudus. Kalau tidak, ingat loh saudara, penguasa udara ini siapa? Penguasa udara adalah iblis, Satan. Banyak pejabat-pejabat negara, sipil militer, ataupun juga orang-orang yang karirnya bagus, minta didoakan. Kenapa? Ada banyak yang tidak senang sama dia. Banyak yang tidak senang pada institusi dia. Pada yang sekantor sama dia. Atau pada yang sekamar dalam office sama dia. Banyak. Dan mereka menggunakan kuasa kegelapan. Supaya apa? Supaya kita anak Tuhan ini sakit, keras, mati. Nah, kedudukan kita bisa jatuh sama dia. Atau supaya kita ini membuat satu kesalahan yang fatal. Saya kasih tahu, dukun bisa bikin itu. Tetapi dukun tidak mempan kepada seorang anak Tuhan yang diurapi Roh Kudus. Katakan amin. Itu sebab seorang pejabat negara ataupun seorang pebisnis ataupun seorang profesional, kalau dia tidak diurapi Roh Kudus, dia menjadi sasaran yang empuk dari para dukun. Ya, saudara, ini tidak main-main, saudara. Saya katakan tidak main-main. Dan kesengsaraan yang ditimbulkan oleh kuasa kegelapan itu hebat. Lagi aneh. Hebat lagi aneh. Saudara, itu seorang pebisnis yang banyak saingan, banyak konkuren di luar sana, harus diurapi dengan Roh Kudus. Kalau saudara berdagang, saudara jualan, saudara kelilingan, canvassing, saudara marketing, saudara perlu diurapi Roh Kudus, bukan cuma pendeta aja. Ya, saudara. Kalau orang dagang aja perlu diurapi Roh Kudus, kalau sampai pendeta tidak diurapi Roh Kudus, gimana? Coba. Iya kan? Jadi dua-dua ini punya kemiripan. Miripnya apa? Perlu urapan Roh Kudus. So, pada zaman ini, Anda punya harta berapapun bisa disedot oleh kuasa iblis. Oleh telepati, hipnotisme, dan segala pekerjaan iblis bisa menyedot. Saudara. Tetapi seorang pebisnis Kristen, dia tidak bisa diganggu-gugat oleh kuasa kegelapan. Bila mana dia diurapi oleh Roh Kudus. Bila mana dia seperti seorang hamba Tuhan. Nah, ini perlu dikasih tahu pada jemaat. Pamannya mereka cuma bisnis kecil. Ya, bisnis kecil pun banyak musuh-musuhnya. Sesama pebisnis kecil yang lainnya. Kalau bisa mau saling makan mereka. Tapi kalau saudara diurapi Roh Kudus, nggak mempan. Ya, nggak mempan itu semuanya. Nah, para kekasih, jadi why? Kenapa? Hamba Tuhan dan pebisnis amat memerlukan pengurapan Roh Kudus. Ya, saudara. Nah, di satu sisi, tadi saya sudah ceritakan jatuh banyak korban dari anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen pebisnis atau pejabat-pejabat Kristen. Karena tidak diurapi Roh Kudus, mereka jatuh, mereka gugur. Kenapa? Ada yang bikin. Iblis yang bikin. Siapa? Mr. X atau Mrs. X.
Bapak X atau Ibu X yang bikin. Ya, saudara. Tetapi sebaliknya juga, saudara, kalau kita diurapi Roh Kudus sebagai hamba Tuhan, kita bisa mendoakan orang. Contoh, beberapa kali saya diminta mendoakan, baik orang yang saya kenal, maupun orang yang saya tidak kenal, dan belum pernah ketemu hanya melalui telepon, minta didoakan. Karena apa? Karena dia lama nggak naik-naik pangkatnya. Saudara, selalu tertinggal oleh teman-teman yang selecting dia. Atau sengaja atasannya, komandannya tidak senang sama dia. Jadi tidak dikasih naik. Karena saya diurapi Roh Kudus, maka saya mendoakan. Dan saya katakan, Anda akan diberi kenaikan pangkat dalam tempo yang singkat. Terjadi, saudara. Saya tidak ingin dipuji, tidak. Bahkan beberapa orang tidak memberikan hasil kepada saya, tapi saya tahu Tuhan bekerja. Saudara, no problem buat saya. Yang penting saya sebagai abdi Allah sudah melakukan tugas saya, memberi berkat, dan saya mengatakan kata-kata nubuatan bagi dia, bahwa dia akan dinaikkan pangkatnya segera. Itu terjadi, saudara. Nggak sedikit. Nah, itu sebab orang siapapun yang diurapi Roh Kudus, doa-doanya manjur. Doa-doanya sangat diperhatiin oleh Tuhan. Kita harus minta. Kalau tidak minta gimana? Ini kita punya pekerjaan, saudara. Itu sebab kalau saya dan saudara mendapatkan karunia pengurapan Roh Kudus, maka kita akan istimewa. Ya, Amsal 27 ayat yang ke-9. Kenapa perlu pengurapan Roh Kudus? Mohon seorang saudara suka bacakan Amsal pasal yang ke-27 ayat yang ke-9. Amsal 27 ayat yang ke-9. Minyak dan wangi-wangian menyukakan hati, tetapi penderitaan merobek jiwa. Ya, terima kasih Ibu Cindy. Ayat ini singkatnya, saudara. Minyak dan wangi-wangian menyukakan hati. Ya, kita tahu ini tidak usah dijelaskan ya. Minyak dan wangi-wangian menyukakan hati. Ini secara natural, secara biasa-biasaan. Ya, saudara, kalau kita pakai parfum, sekarang kan parfum macamnya banyak ya. Ada rasa apel, bau apel, ada rasa bunga mawar, ada kayu, rasa kayu manis, baunya, atau harum apa, harum flamboyan, harum bunga lili, atau lain sebagainya. Parfum yang mahal adalah rangkaian lebih dari 7 macam bunga-bungaan, akar-akaran, dan kulit pohon. Pasti lebih mahal. Lebih banyak lagi ramuannya, lebih mahal lagi. Ya, saudara. Kita menantikan parfum dengan cita rasa yang berbeda. Misalnya, parfum dengan bau udang. Ya, udang. Kemudian yang lebih menarik lagi akan nanti dijual parfum dengan bau terasi. Ya. Ini satu contoh. Bakal ada. Jangan bilang tidak ada. Dunia ini aneh-aneh. Saudara, aneh-aneh banget. Kalau orang Magelang semua ditambahi tambahi i. Ya. Aneh banget. Para kekasih, saya kasih tahu bahwa kalau saudara memakai parfum, orang senang. Tapi coba saudara pakai parfum yang baunya jelek. Ya. Alias bau keringat. Parfum alami. Ya. Orang pasti tidak suka. Para kekasih, nah di sini kita melihat. Disebutkan di sana, minyak dan wangi-wangian menyukakan hati. Tetapi saya beritahu ada minyak dan wangi-wangian yang beda. 1. Urapan Roh Kudus. Itu wangi-wangi dari Allah. Ya. Dan 2, apakah dia? Kita akan melihat wangi
satu kehidupan yang wangi. Bila mana saya dan Anda mempersembahkan hidup kita. Kenapa saya katakan bahwa Maria dari Betania ini, dia memberikan persembahan sampai Yesus berkata, ketika dia mengurapi kaki Yesus dan kepala Yesus dengan minyak narwastu yang asli, yang parfum. Ya, saudara, Yesus bersabda demikian, ketahuilah, di mana saja Injil Kerajaan Sorga disampaikan di seluruh dunia, peristiwa wanita ini, kebaikan wanita ini mengurapi aku, akan dikhotbahkan juga. Karena dia melakukan ini, mengurapi aku untuk penyalipanku. Jadi ketika Yesus disalib, wanginya mengalahkan wangi darah, bau darah, keringat dingin yang keluar, memeras, kelenjar-kelenjarnya memeras dari tubuh Yesus. Karena kesengsaraan, karena siksaan, karena darah habis, dehidrasi. Saudara, apa yang masih tersisa? Di rambut Yesus, bau wangi parfum daripada Maria Magdalena, seorang wanita tunasusila. Coba, saudara bisa bayangkan enggak? Bukan orang suci loh yang memberikan kepada Tuhan. Orang yang minta disucikan. Ya, itu sebab Amsal 27 ayat 9 di dalam bahasa Jawa, ya, yang bisa bahasa Jawa, mari baca bersama saya. 1, 2. Gondoarum lan lengo wangi gawe senenge ati. Nanging karubetan gawe bubrahing pikir lan ngilangake tentreming ati. Amin. Sekali lagi, gondoarum lan lengo wangi gawe senenge ati. Nanging karubetan gawe bubrahing pikir lan ngilangake tentreming ati. Amin. Jelas sekali ini bahasa Jawa, lebih jelas dari bahasa Indonesia. Jadi saudara, kita harus menjadi persembahan yang berbau harum. Ya, itulah yang menjadi kehendak dari Tuhan. Dari Amsal 27 ayat yang ke-9. Ya, saudara, sehingga kita mengganti derita dengan mempersembahkan hidup menjadi suatu korban yang harum. Roma 12 ayat 1 dan 2. Ya, saudara, inilah yang dikerjakan oleh seorang berdosa. Jadi standar kita adalah sekarang kita mempersembahkan, mengatur korban pada pagi hari. Jangan lupa, karena kita sedang bicara di situ, itu termasuk apa? Mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Sebagai gondoarum lan lengo wangi. Untuk apa? Untuk gawe senenge hati. Orang-orang menjadi semerbak bau istimewa Tuhan. Tuhan berkenan dengan hidup kita yang bagaikan gondoarum, bagaikan lengo wangi. Ya saudara, dan saya yakin kita semua akan diberkati luar biasa. Katakan, saya mau demikian. Ya, sebab saya tulis di sini, pilih tetap sakit hati atau jadi persembahan harum bagi Allah. Sakit hati juga makan hati. Karena gagal, tidak menerima berkat Tuhan, tidak menerima pertambahan-pertambahan dari Tuhan, tidak menerima kuasa pengurapan roh Allah, maka kita menjadi, hatinya menjadi kecut, menjadi sakit. Ya, selalu hurt kita. Tidak boleh. Kita harus menjadi gondoarum lan lengo wangi. Katakan, luar biasa. Para kekasih, sehingga ya slide yang tadi, hasil daripada Amsal 27 ayat 9 adalah Roma 12 ayat 1 dan 2. Ya, memenuhi kriteria pertobatan yang asli. Mempersembahkan persembahan, tubuhmu menjadi persembahan yang harum dan berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati.
Dus kalau saya bisa menjadi gondoarum lan lengowangi, maka saya punya pertobatan yang asli kepada Tuhan. Itulah persembahan tubuhmu yang asli, yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, maka kalau saya dan saudara bisa demikian, nomor 4 tadi, saya akan mengalahkan mereka, saingan saya, ataupun kuasa iblis, penderitaan, roh-roh yang tidak baik, saya akan mengalahkan mereka. Akan berhasil. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita akan menutup dengan pengurapan minyak. Karena saya berbicara terakhir tentang pengurapan. Supaya Tuhan mengurapi kita, menambahi kita dengan pengurapan Roh Kudus. Karena inilah yang membuat saya dan Anda, 1, kita berhasil seperti Yosua. 2, kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan dari pagi hari. Setiap harinya Tuhan berkenan kepada kita, melimpahi kita dengan berkat yang luar biasa. Saudara, tidak ada hari tanpa pengurapan Roh Kudus. Itu berarti tidak ada hari tanpa penyertaan Allah. Selalu Dia beserta, selalu Dia memberkati, selalu Dia mencurai kita kepercayaan. Kepercayaan demi kepercayaan diberikan kepada Anda dan kepada saya. Bagaimana seorang anak Tuhan dan seorang hamba Tuhan tidak berkelimpahan? Tidak mungkin. Itu sebab saya perlu menegaskan akan hal ini. Supaya kita semua menghargai firman. Katakan, bila saya menghargai firman, maka Tuhan menghargai saya. Dengan perjanjian-perjanjiannya. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita akan masuk dalam doa. Bapa, hamba telah menyampaikan sedikit dari isi hatimu kepada para kekasih di dalam Zoom meeting dari GKG ini Tuhan. Engkau akan mencurahkan berkat-Mu, anugerah-Mu, kelimpahan-Mu. Engkau akan mencurai kami dengan pengurapan Roh Kudus-Mu sebentar. Ketika kami akan mengurapi dahi kami dengan minyak urapan. Kiranya Roh Kudus menorehkan firman di dalam loh hati kami. Sehingga sampai mati kami tidak akan lupa. Dan kami percaya Engkau mengubah kami hari demi hari. Semakin indah, semakin layak, semakin berkenan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita semua yang percaya mengaminkan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Para kekasih, mohon diambil minyak urapan saudara. Dan kita akan masuk dalam pengurapan minyak. Sekali lagi saya sampaikan bahwa minyak yang saya ada dan saudara ada ini adalah minyak yang biasa. Bukan ajimat, tidak boleh dianggap minyak ajimat. Ini hanya berkhasiat. 1, dalam nama Yesus. 1, dalam nama Yesus. 2, ketika kita mendoakan. 3, ketika ini mengenai dahi atau tubuh seseorang, termasuk tubuh kita. Ya, mari kita bubuhkan sedikit pada jari tangan kita. Angkat tangan saudara, taruh tangan kiri pada jantung saudara. Mari berdoa. Ya Allah Roh Kudus, hamba bersama para kekasih saat ini akan mempraktekkan salah satu perjanjian ilahi, yaitu kami mengurapi diri kami sendiri. Kami banyak kali mengurapi orang lain, menumpangkan tangan pada orang lain. Tapi kami jarang sekali mengurapi diri kami sendiri. Dan itu tidak baik. Sekarang kami akan melakukannya. Dalam nama Yesus, Tuhan mengubah minyak yang biasa menjadi minyak urapan. Oleh sebab itu saudara, dalam nama Yesus, katakan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Silahkan dioles pada dahi saudara. Dalam nama Yesus. Tuhan mengurapi aku, menyucikan aku, menambahi aku hikmat akal budi, melayakkan aku menerima berkat, kuasa, pewahyuan, kekudusan dari Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, aku diurapi
Dalam nama Yesus, pengurapan itu tetap ada padaku. Mulai dari saat ini sampai selamanya. Angkat dua tangan, ucapkan terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Karena Engkau tahu semua apa yang menjadi kelemahan kami, kebutuhan kami, kebodohan kami, ketertinggalan kami, dan segala hal yang tidak baik dan negatif dari kami. Tapi ketika kami mengurapi dahi kami, Engkau membuang itu semuanya, dan Engkau menggantinya dengan hadirat Tuhan, dengan segala kekayaan kelimpahan ilahi, jasmani dan ilahi di dalam hidup kami. Diberkatilah para kekasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita yang percaya mengaminkan. Amin.